Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mengawali pembelajaran pagi-pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimohon untuk ketua kelas memimpin doa. Duduk siap gerak, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya saya akan mempresentasi murid yang hadir ya. Ria Suci Hadir Bu. Dian Sutiana. Ya berarti lengkap ya. Oke, untuk sebelum kita memulai pembelajaran, kita pemanasan dulu biar kita tuh semangat Ya. di pagi hari ini. Kita tepuk semangat ya teman-teman. Ya. Bentar. Kita mulai dari hitungan 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke. Terima kasih ya. Ini udah semangat ini untuk memulai pembelajaran. Sudah siap sudah. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran kali ini kita membahas tentang apa? Manajemen bisnis Bu. Oke, betul. Sebelumnya ada yang tahu nggak manajemen itu apa? Kalau belum ada yang tahu, nanti kita bahas. Untuk materinya kita buka PPT. Oke. Baik, anak-anak masih ingat nggak kemarin kita tuh mempelajari tentang apa sih? Ada yang ingat? Perusahaan dagang Bu. Oke, betul. Perusahaan dagang itu transaksinya ada apa aja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Kas masuk, kas keluar, pembelian dan penjualan. Betul, 100. Jadi, mengenai materi yang telah dijelaskan, ini nanti kita membahas materi selanjutnya yaitu manajemen bisnis atau manajemen keuangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi manajemen bisnis yang mempunyai tujuan agar anak-anak ibu bisa mempelajari apa itu pengertian manajemen bisnis, apa unsur-unsur dan fungsi manajemen bisnis. Oke, selanjutnya kita ke materi PPT yang telah ibu siapkan. Pengertian manajemen bisnis. Manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen juga meliputi kegiatan koordinasi dan pengawasan untuk memastikan hal-hal yang telah dilakukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen sendiri yaitu untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya untuk meminimalisir kos atau biaya yang harus dikeluarkan. Untuk memotivasi karyawan atau anggota organisasi secara positif untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan atau perusahaan. Untuk memastikan kualitas yang dihasilkan selalu bagus dan sesuai harapan. Yang terakhir untuk memudahkan proses adaptasi terhadap terjadinya perubahan dalam berbagai bidang. Oke, selanjutnya kita bahas unsur-unsur yang terdapat di manajemen sendiri yaitu ada 6M. Apa saja 6M-nya? Yaitu ada man atau manusia, terus method atau metode, mesin atau mesin, material atau bahan, money atau uang, dan market atau pasar. Fungsi manajemen sendiri yaitu ada 4, yaitu ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Pada tahap awal kegiatan manajemen, dilakukan perencanaan untuk menentukan target yang ingin dicapai organisasi, beserta langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pada tahap awal ini perencanaan kita melakukan suatu susunan rencana yang akan kita lakukan untuk kedepannya. Yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi manajemen ini untuk pengelompokan sesuai dengan kebutuhan. Pengorganisasian ini dapat diharapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada, diterapkan pada unsur-unsur manajemen yang ada. Terus pengarahan sendiri yaitu
untuk dilakukan agar proses pencapaian tujuan dapat dilaksanakan sesuai dengan arahan yang telah direncanakan dari tidak keluar dari SCAP. Dan terakhir ada pengawasan. Fungsi pengawasan atau monitoring. Fungsi ini perlu dilakukan untuk memastikan proses pencapaian tujuan organisasi tetap keep on track. Keep on track itu sesuai apa yang telah direncanakan tadi. Jadi sesuai dengan timeline yang telah direncanakan di awal perencanaan. Selanjutnya, oke, untuk materinya cukup. Dari materi yang telah Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu ingin memberikan tugas. Tugasnya itu kelompok, dibagi menjadi 3 kelompok. Nanti Ibu ingin kalian mencari contoh-contoh dari unsur manajemen. Setiap kelompok mencari contoh-contohnya. Penilaian dari penugasan sendiri yaitu penilaian dari tugasnya sendiri yaitu dari kelengkapan tugas, penyampaian informasi, dan juga dari kekompakan masing-masing kelompok tersebut. Oke, saya beri waktu 5 menit. Silahkan berdiskusi. Baik, sesi diskusi telah berakhir. Untuk selanjutnya kita presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3. Yang pertama, kelompok 1 silakan maju. Baik, kelompok 2 silakan maju. Dan yang terakhir kelompok 3, silakan maju. Baik, setelah melihat dan mendengar teman kalian yang telah bergantian presentasi, baik, terima kasih dari kelompok 1 sampai 3 yang telah presentasi. Untuk penilaian, saya rasa kelompok 2 yang penilaiannya lengkap dan juga penyampaiannya sangat informatif, juga kelompoknya sangat kompak. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Dapat tambahan nilai. Selanjutnya pembelajaran, apakah ada yang ingin ditanyakan dari presentasi dan juga materi yang telah disampaikan? Belum, Bu. Jika belum, untuk kesimpulan dari presentasi dan juga materi yang telah saya sampaikan, kesimpulannya adalah manajemen itu sangat penting digunakan dalam sebuah perusahaan maupun sebuah organisasi untuk mengatur efektivitas dan juga efisiensi yang terdapat dalam organisasi maupun perusahaan tersebut. Untuk materi selanjutnya yang akan saya sampaikan di pertemuan berikutnya yaitu tentang perusahaan jasa. Diharapkan siswa dapat mempelajari di rumah terlebih dahulu. Baik, untuk penutup kita membaca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Duduk siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas telah menutup dengan bacaan doa. Selanjutnya, apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya.